Sekarang masih ada nggak Nabi? Apa kemarin saya bilang? Apa pengertian Nabi? Pengertian Nabi itu ketika diturunkan wahyu kepadanya atau diturunkan kepada sesuatu yang salah, itu hanya wajib untuk dia dan dia tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain. Dan pengertian Rasul itu ketika turun wahyu kepadanya itu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi pengertiannya hanya untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk orang lain, umatnya. Dan tugasnya apa tadi? Tugasnya malaikat Jibril itu apa? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Para nabi dan Rasul. Sekarang ada nggak nabi? Ada nggak Rasul? Apa tugasnya malaikat Jibril sekarang? Tapi nggak ada lagi apa? Pengangguran. Sekarang saya nggak tahu juga sih. Nah, tetap. Di situ tugasnya malaikat Jibril hanya berzikir. Kalau memang selesai tugasnya dia Pak, malaikat. Lanjut. Itu mungkin pertanyaan juga. Setiap hari nggak ada capek-capeknya. Kenapa bisa coba? Malaikat itu disuruh apa? Bukan tidak mengerjakan. Jawaban super hak. Malaikat tidak memiliki hawa. Jadi malaikat itu ketika diperintah berzikir terus ya udah. Tidak seperti manusia. Manusia disuruh yang tahunya membangkang mana. Perintah. Itulah Bajina. Jadi ketika diciptakan malaikat Jibril itu sempurna sangat tadi. Sayapnya 60.000. Besarnya jangan ditanya. Jadi ketika diciptakan malaikat Jibril, ketika diciptakan malaikat Jibril, karena saking indahnya malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, lamanya tahu seberapa lama? Dia sholat selama 20.000 tahun. Manusia disuruh sholat 5 menit aja sehari. Apa itu sholat? Capek-capekin aja gitunya. Sholat semua kalian tadi? Ibu yang sholat tadi gitu ya? Iya. Insya Allah nak. Inilah contohnya. Rumahnya samping masjidnya. Dekatnya nggak jauh-jauh kali. Ketika malaikat Jibril sholat lamanya selama berapa tadi? 20.000 tahun. Lama nggak coba? Sampai dunia ini sampai ke 20 juta. Dah. Kita itu kan sekarang 2000 berapa? 2023 itu dihitung dari pada zaman Nabi Isa atau disebut Masehi, tahun Masehi. Tapi kalau tahun Hijriah itu dihitung awal mula kenabiannya Nabi Muhammad. Nah itu tadi lanjut ketika malaikat Israel sholat 20.000 tahun. Senang malaikat Jibril. Senang gak Allah lihatnya? Tapi apa kata Allah? Memang sholat itu sangat baik. Tapi ada satu sholat yang aku sukai daripada sholat itu, yaitu sholat orang-orang di akhir zaman. Dia sedang sholat,
tapi pikirannya kemana-mana. Betul enggak? Itu memang iya. Memang pikiran sholat orang sekarang itu jarang yang khusyuk karena khusyuk itu sudah ditarik. Jadi pikiran orang itu setiap sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Nanti mau kemana tuh ya? Mau makan apa? Nanti itu pasti karena Ustaz juga mengalami, bukan kalian aja. Ustaz sebagai imam di situ karena masih menghayal ya. Karena memang sholat orang itu jarang, tak ada yang khusyuk. Nampak aja itu mukanya di bawah itu, tapi kalau pikiran itu kemana-mana. Tandanya yang paling nampak kalian ketika kalian digoda setan, habis ini kalian mau kemana? Itu pasti kalian sedang digoda setan. Pikir kalian, habis ini aku mau kemana? Itu udah digoda setan kalian. Habisnya kemana? Gimana cara sholat yang khusyuk itu? Tutup telinga, digoda setan. Pakai headset. Cara sholat yang khusyuk itu yang pertama kali itu dilihat istinjanya. Bagus nggak istinja kalian? Istinja atau buang air kecil atau buang air besar. Seperti kalian nih, buang air kecil itu kalau bisa air seni itu jangan kena ke celana atau apa. Ini kan yang laki-laki sampai korban disuruh. Itu kan nggak dicuci lagi. Kayak mana kalian mau bawa sholat? Kalau ada pakaian kalian itu kena yang namanya air seni, itu nggak sah kalian bawa sholat. Jadi yang pertama kali itu dilihat dari apa? Istinjanya. Yang kedua, wudhunya. Sholat seseorang itu dilihat dari wudhunya. Ketika wudhunya tergesa-gesa, ya sholatnya yang ada tergesa-gesa. Allah begini lagi itu lagi. Sampai Ustaz itu, Ustaz ada yang wudhu. Siapa itu? Gak ada sore. Enggak orang itu yang sholat asal. Itu dilihat dari wudhunya. Kalau ada wudhunya tergesa-gesa, wudhunya main-main, ya pasti sholatnya juga gitu. Tapi coba diperbaiki wudhunya. Pasti sholatnya juga betul lah gitu. Berarti lama dah. Enggak juga gitu. Enggak. Lakukan apa yang ada sunnahnya seperti berkumur-kumur, beristinsyaq, beristinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan apa? Memasukkan air ke hidung. Jadi supaya bersih. Istinsyaq itu berkumur-kumur. Lanjut. Siapa tadi malaikat kedua? Apa tugasnya malaikat Mikail? Memberi. Nah, memberi rezeki seperti menurunkan hujan. Itu tugasnya malaikat. Tadi malam malaikat Bukan tadi malam, di sini juga ada. Nah, lanjut. Siapa lagi malaikat Jibril, Mikail? Israfil. Apa tugasnya beliau? Lanjut malaikat. Apa tugasnya? Baru? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu banyak atau satu ya? Satu. Banyak. Malaikat Israfil menatap kalian dalam satu hari itu, melihat kalian 70 hari dalam satu hari. Makanya kalian berbuat dosa nampaknya. Kalian curi mangga di depan masjid, nampak itu. Lanjut, malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Apa tugasnya? Menanyakan amal
baik dan amal buruk di dalam. Lanjut, siapa lagi? Rokib. Tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Malik. Malaikat Ridwan. Ini ada perbedaan antara malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik itu adalah malaikat yang sama sekali tidak pernah Senyum. tapi kalau malaikat Ridwan beda, dia selalu tersenyum. Bukan yang dimaksud. Seperti malaikat Malik, kenapa dia tidak bisa tersenyum? Karena dia tahu gimana neraka itu. Neraka itu warna apinya bukan merah lagi loh, hitam. Hitam. Kalau dia kulit Iskandar. Suhunya, itu kalau saya bilang sama kalian, suhu dalam api di dalam dunia itu paling tinggi cuma 100 Celcius. Paling sampai 300 Celcius. 300 Celcius itu udah panasnya apa ya? Lahar atau lahar gunung berapa tau? Tahu. Tapi kalau dalam neraka tahu berapa panasnya? 400.000 Celcius. Wih, mati saya. Mati. Paling ringan di dalam Al-Quran disebutkan paling ringan siksa neraka itu apa? Diletakkan 2 besi di kakinya dan sampai mendidih otaknya, itulah paling ringan siksanya neraka, paling ringan. Kalau tidak ringan dibilang kayak gitu, sadis tadi. Kalau itu siapa kan? Habis dilempar itu. Makanya selagi kita hidup, kita buatlah beramal baik, beribadah. Sholat itu jangan tinggal-tinggal. Oke lah, kalau sekarang kalian masih belum balik, kamu belum sholat. Udah paham tentang itu? Oke. Kita lanjut ya ke pelajaran selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.